Awal dari sebuah tragedi 31. Kamar yang semula sepi sudah mulai bising terdengar menggelegar suara tawa para Pandawa. Hari ini, keluarga Besan datang untuk membantu keluarga Pak Hamdi menyiapkan acara esok. Bu Fani melarang besannya turun tangan lebih mengajak menjaga cucu mereka di kamar. Mahya bersama yang lain sedang bercengkerama sekalian melipat kotak di depan televisi. Fahri mendekat duduk di samping istrinya membantu melipat kotak tapi belum juga badan mendarat Mahya menjauhkan wajah menutupi hidung dengan baju. Pria itu hanya menghembuskan nafasnya pelan melihat perubahan wajah istrinya yang begitu cepat. Entah apa yang salah pada dirinya beberapa minggu ini Mahya enggan didekati. Beruntung ia tidak langsung diusir di depan mereka semua. Kenapa Kak? Aris bau ya? Sudah mandi? Subuh tadi? Tanya Aris dengan hidung mencari aroma di dalam kaosnya. Tidak ada yang aneh. Aris yang baru saja datang ikutan baper karena saat kedatangannya ipar adiknya itu langsung menutup hidung menghindar. Subuh, ini sudah jam berapa? Tuh, jam 11. Mandi sana. Usir adiknya yang barbar yang pasti bukan Fanya. Enak saja, meski Mas baru mandi sekali. Mas masih harum ya? Coba ciu asteris M kalau gak percaya. Salsa berontak saat badan abang lelakinya ditempelkan ke wajahnya secara paksa. Ogah, Mas lepas. Bau, gak mau. Pak Hamdi yang lewat melihat kelakuan anaknya masih saja bertengkar saat rumah dipenuhi tamu langsung menarik telinga anak jejakannya. Aduh, jerit Aris kesakitan. Diusap kasar telinga kiri baru dia mau kembali ke tempat duduknya semula. Bukan kamu Riz, tapi dia. Mual kakak dekat dia. Kakak lelakinya Salsa spontan langsung mengendus tubuh sahabatnya mencari aroma yang bikin enek. Heh, ngapain sih? Sana, sentak Fahri risih sembari mendorong dahi Aris menjauh dari badan. Gai. Kak Mahya kok kayak orang hamil? Gumam pelan Salsa bertanya-tanya. Dilihat dari gelagat iparnya Salsa teringat saat awal dulu mengandung Caca. Galah, Dek, kakak sudah tanggal merah bulan ini. Sangkal Mahya takut terbawa perasaan. Belum Dek, bulan ini kamu belum tanggal merah. Malah sudah lama. Terakhir waktu selapannya Caca. 2 bulan. Masa kamu gak ingat? Masak sih? Gak Mahya tak ambil pusing. Mungkin suaminya yang lupa dan malas mengingat-ingat jika ujungnya berakhir kecewa. Iya, Dek, bulan ini sama kemarin kamu belum. Dari mana Mas tahu kalau Kak Mahya belum? Kan bukan Mas yang itu. Debat Fanya melihat ipar lelaki adiknya mengotot. Ya iyalah, aku suaminya. Kan, ucapan Fahri terpotong Aris. Meski suaminya tapi gak ikutan itu. Ngadi-ngadi, kalian ini kakak adik sama saja. Menyebalkan, membuat kepalaku semakin pening. Diam kamu. Jangan tambah pusing kakak. Baru juga Salsa hendak membuka mulut sudah disembur iparnya. Akhirnya semua kembali diam tapi istri Faiz itu tidak bisa lebih lama untuk menutup mulutnya. Mending kakak cek saja. Aku punya tes packnya. Kamu hamil. Alhamdulillah. Anakku 2. Faiz yang sedang memegangi pintu langsung ditinggal begitu saja mendekati istrinya. Beruntungnya Ali cekatan menangkap pintu yang belum terpasang sempurna. Enggak, kemarin baru telat 2 hari mau aku cek gak jadi. Kak Mahya, coba ya, bujuknya. Bang, ini gimana? Protes Ali kesal. Diminta menahan pintu yang hendak dibetulkan main pergi saja membiarkan ia kesusahan sendiri. Gah, takut kecewa. Biarlah. Mereka semua membujuk agar Mahya mau mencoba tes pack milik ipar dan akhirnya dengan terpaksa permintaan mereka ia turuti. Tanggung jawab biasa. Kalau kakak nangis, iya. Kamar Salsa kosong. Salsa bisa tidur di kamar Mas Aris. Bu Rumi saat hendak ke toilet melihat di depan kamar mandi sudah banyak yang antre. Ini kenapa? Semua mau ke kamar mandi. Belum juga pertanyaan beliau dijawab menantu keluar dari kamar mandi menangis sesenggukan dengan tangan membawa sesuatu. Mahya kenapa? Kok nangis? Kamu apakan Mahya? Dipu asteriskul lengan anak lakinya tidak terima sudah membuat menantunya menangis separah ini. Bukan Fahri. Ini. Salsa ini. Maaf. Salsa hanya penasaran. Salsa mendekat merasa bersalah atas pemaksaan tadi tapi sepertinya mertua tidak marah kepadanya karena ada senyum di wajah teduh itu. Bu Rumi selalu sabar dengan menantunya tapi beda cerita jika yang berbuat kesalahan anaknya sendiri. Beliau mengangguk tersenyum dengan tangan mimel asteris uke dari samping menantunya yang lain. Sudah dibuang saja. Gak usah dipikirkan. Kita coba lagi. Masih banyak bulan-bulan lagi. Kok dibuang sih? Omel Mahya dalam tangis. Fanya mengambil tes pack yang ada di tempat sampah. Penasaran. Ipar perempuan adiknya itu menangis senang apa sedih. Setelah mengetahui garis merah tersebut ditutup mulut yang membulat tidak percaya tebakan adiknya sama sekali tidak meleset.
Salsa memandang bingung ke arah Fanya yang menatapnya dalam lalu ikut mengintip ada berapa garis yang tercoret di sana. Di tatap haru keduanya lantas berpelukanlah mereka bertiga membuat yang lain semakin bertanya-tanya. Burumi yang masih bingung menerima benda panjang itu dari tangan Fanya. Menyipitkan mata untuk memastikan jika pandangan beliau masih normal. Ada garis 2 di sana. Mahya hamil. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, sayang. Ayo kita segera periksakan kandungannya sekarang juga. Ajak Burumi antusias tidak sabar melihat cucu dari putra pertamanya. Tapi, tunggu Mama ya. Mama mau ke kamar mandi sebentar. Jaga mantu sama cucu Mama. Cucu, mantu, dihitung istri serta iparnya dan juga bayi keponakannya yang ada di kamar. Dia masih belum sadar dengan apa yang terjadi. Aku hamil. Mas. Hamil. Tanyanya kembali tidak percaya seperti sedang dalam mimpi mendengar kabar barusan. Pasti aku mimpi. Aku gak mimpi. Ditam Asteris tampar pipinya sendiri untuk menyadarkannya jika ia bermimpi tapi ini nyata ada rasa sakit. Mahya tersenyum ke arahnya haru. Jadi ini tidak mimpi. Ini gak mimpi. Mas. Ini nyata. Aku positif hamil. Mahya mengangguk tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Bukan cuma suaminya yang masih belum menyangka jika ini nyata. Ia pun juga. Di dalam kandungan ada buah hati mereka yang sudah 4 tahun dinanti kehadirannya. Tubuh langsung direng Asterisku dalam oleh Fahri bahagia seketika ditekan hidung seraya wajah mendongak ke atas tidak tahan dekat-dekat dengan suaminya. Rasa mual kembali menyerang. Maaf, sayang ini papa. Benaran papa kamu. Dielus perut istrinya yang masih rata. Tidak tahan lagi Mahya berlari ke dalam kamar mandi mengeluarkan semua isi di perut. Burumi izin pamit pulang hendak memeriksakan kehamilan menantunya yang baru saja diketahui. Saat acara pertunangan di kediaman Abah Yai beliau tidak bisa hadir karena menantunya terus merasa mual hanya diwakilkan putra mereka yang tak lain menantu dari Pak Hamdi sendiri.